Hai semuanya, kali ini Milan Mia mau bikin roti gandum kismis. Selain rasanya yang enak, roti ini juga sehat loh. Kita bikin larutan raginya dulu, tuang air hangat, kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir beserta raginya. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan juga gulanya ini sudah larut ya. Aduk terus, kalau udah ini kita istirahatkan sampai raginya ini aktif. Di tempat terpisah, aku sudah menyiapkan tepung gandum utuh. Ini mixernya bisa sambil dinyalakan dengan kecepatan paling rendah dulu. Kita lihat lagi raginya, kalau udah aktif dan berbusa kayak gini, lanjut kita tuang aja semua ya. Kalau ragi udah masuk, sekarang bisa ditambahkan bahan-bahan lain seperti coklat bubuk. Kemudian ada juga gula. Lalu ada garam. Telurnya ini ukuran sedang dan suhu ruang ya bunda. Kemudian tambahkan juga bahan terakhir yaitu minyak sayur sebanyak 100 ml. Kalau bahan udah masuk semua, sekarang speednya bisa dinaikkan. Di sini aku pakai speed 3 maksimal ya bunda. Kemudian ini di mixer sampai kalis sekitar 15 menit. Nah kalau udah 15 menit ini udah cukup kalis. Kita matikan dulu mixernya, lanjut ini kita rounding atau dibulatkan seperti ini. Masukkan lagi ke dalam wadahnya yang tadi, pastikan juga wadahnya udah diolesi minyak ya. Nah, ini istirahatkan 10 menit sambil ditutup dengan plastik atau kain lap bersih boleh. Setelah diistirahatkan, adonan akan mengembang jadi 2 kali lipat lebih banyak. Nah, ini kita ulen sebentar untuk mengeluarkan gas yang ada di dalam adonan ya. Caranya seperti ini aja, kalau udah kempis ini langsung bisa dituang di atas meja kerja kayak gini. Kemudian kita rounding lagi untuk membulatkan adonan. Nah, sekarang ini bisa dibentuk-bentuk aja sesuai dengan yang kita mau. Nah, di sini aku akan membagi adonan menjadi 4 bagian. Ini aku potong menggunakan scraper aja, kalau mau lebih akurat boleh ditimbang satu per satu. Nah, ini kita bulatkan lagi kemudian dibagi menjadi 2 lagi. Oke, kita ambil satu adonan. Adonan yang belum mau dipakai ini langsung kita tutup lagi biar nggak kering ya. Nah, kita fokus ke satu adonan ini dulu. Lanjut kita pipihkan menggunakan rolling pin kayak gini, membentuk persegi panjang. Baik, kalau udah, ini adonan yang lain juga kita bentuk sama, persegi panjang dan samakan ukurannya. Olesi margarin, kalau mau pakai butter juga boleh, malah lebih enak ya. Ini kita olesi di bagian atasnya, di bagian tengahnya yang penting. Oke, kalau udah, sekarang bisa ditambahkan brown sugar atau gula kelapa. Baik, ini kita tambahkan lagi dan akan kuratakan menggunakan scraper ya, biar lebih rata. Baik, kalau udah rata seperti ini, sekarang akan kutambahkan kismis ya di bagian atasnya. Ini aku pakai kismis hitam dan sudah dipotong-potong dan dicuci bersih. Nah, kalau udah sekarang tutup dengan adonan yang tadi kita sudah bentuk persegi panjang dan sama besar juga. Letakkan di atasnya, bantu dengan rolling pin untuk memudahkan ya. Nah, kalau udah ini pinggirannya ini kita cubit-cubit untuk menyatukan kedua adonan. Nah, kalau udah selesai dicubit-cubit dan disatukan kayak gini, ini kita tekan lagi menggunakan rolling pin. Kalau udah langsung bisa dipotong-potong. Di sini aku akan bikin sebanyak 9 adonan ya. Jadi ini ku bagi menjadi 9, sama rata dan sama besar. Ambil satu bagian adonan, letakkan memanjang, lalu tekan menggunakan sumpit. Nah, kurang lebih seperti cara orang membuat cakwe ya bunda. Kemudian ini digulung deh. Caranya seperti yang ada di video. Nah, untuk bagian ujungnya ini bisa diselipkan di bagian bawah si adonan rotinya. Nah, kayak gini. Jadinya adonan roti jadi lebih rapih. Kalau udah tinggal disusun aja dan ditata di atas loyang. Untuk ukuran loyang di sini aku pakai yang 20 cm. Jangan lupa alasi dengan baking paper atau bisa juga dengan olesan margarin. Dan lakukan sampai semua adonan rotinya habis ya.
Caranya sama, ditekan menggunakan sumpit, lalu digulung. Nah, kayak gini. Untuk bagian ujungnya, jangan lupa diselipkan di bagian bawah si adonan rotinya. Kayak gini. Jadi lebih rapih dan cara mengerjakannya pun cukup simpel ya. Untuk topping, biar lebih manis bisa ditambahkan brown sugar lagi seperti ini. Atau bisa juga ditambahkan kayu manis bubuk ya bunda. Tinggal di oven sampai matang deh. Kalau udah matang kayak gini hasilnya, warna coklatnya ini udah pas banget, tinggal dikeluarkan dari loyang. Nah ini dia, bagian bawahnya juga sudah matang sempurna dan hasilnya mulus ya bunda. Mari kita coba. Ini empuk banget, aromanya juga ini udah khas banget, aroma roti gandum. Rasanya enak dan lembut banget. Oke bunda, sekian dulu video hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ini enak banget.